Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Ya. Coba perkenalkan diri terlebih dahulu, soalnya katanya waktu kemarin itu dapat impact inform, dapat identitas diri saya itu tidak tidak full gitu ya. Coba bisa diidentifikasikan lagi nggak? Nama saya Raffi Salam. Saya berasal dari Raja Pola. Umur saya 13 tahun. Hobi saya membaca dan menggambar. Lalu saya mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter. Oh, jadi pengen jadi dokter ya? Bagus sekali. Kira-kira alasan saya mau jadi dokter kenapa? Karena melihat orang bisa kebantu gitu. Kalau ada orang yang sakit, jadi bisa membantu. Oh gitu. Saya kira-kira datang ke sini udah tahu nggak belum tujuannya buat apa? Tujuannya buat belajar. Oh, buat belajar. Kira-kira apa yang mau kita belajarkan sekarang? Yang saya sekarang akan belajar sebuah inspirasi yang belum diketahui. Oh, belum diketahui. Belum diketahuinya terkait dengan apa? Jadi nama masa depan saya tapi nggak tahu gimana. Oh, jadi saya tuh pengen jadi dokter ya tadinya, tapi saya tuh belum kebayang strateginya kayak gimana, kayak gitu, cara-cara kayak gimana gitu. Terus ada lagi nggak yang pengen didiskusiin pas kita sesi konseling ini? Pengen tahu gimana caranya percaya diri. Oh, oke. Nah, Sheila, kita kan di sini pengen menyelesaikan permasalahan Sheila ya. Nah, tapi Sheila perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya kita ini sedang melaksanakan sesi konseling. Nah, sesi konseling ini insya Allah akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka ya, tatap muka terus. Untuk sesinya mungkin nanti akan dijadwalkan 1 minggu sekali. Kemudian untuk pakaian nanti Sheila bebas mau pakai baju apapun itu bebas. Nah, nanti Teteh bakal menuntun atau menemani Sheila untuk menjalani sesi konseling bersama Teteh dengan pendekatan art terapi. Udah tahu konseling itu apa? Ini menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu apa? Sesuatu yang belum diketahui. Gini, sesi konseling itu adalah sesi atau proses layanan itu sebuah kegiatan ya, kegiatan layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, yaitu Sheila. Nah, nanti si orang konselor itu membantu Sheila untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami gitu. Nah, art terapi kan tadi kalian sempat ngomong art terapi ya. Art terapi itu adalah salah satu teknik pendekatan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, art terapi itu biasanya menggunakan teknik menggambar, teknik bernyanyi, kemudian mendengarkan musik, kemudian bercengkrama, berdrama gitu ya. Kemudian bisa juga membuat buku, membuat suatu karya seni, itu termasuk ke dalam art terapi. Kira-kira Sheila suka yang mana sih? Saya lebih suka menggambar. Oh, menggambar. Kenapa lebih suka menggambar? Karena kan kalau menggambar jadi kita menggambar sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa menginspirasikan sesuatu yang akan kita tuju. Oh gitu. Jadi ketika saya menggambar itu, saya terkadang berinspirasi ya. Oh gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwasannya saya itu pengen jadi dokter. Alat gambarnya udah ada belum? Oke, keluarin ya. Saya ada gunting? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada penggaris? Nggak ada. Oh, nggak ada.
kira-kira Sheila bisa nggak? Boleh, mau pakai apapun. Oke, udah Sheila? Oke. Terus ya, Sheila udah bisa menggambar apa yang udah Teteh gambar. Nah sekarang karena nggak ada gunting, tadinya Teteh mau biar Sheila apa menggunting kotak ini gitu. Sheila bisa membereskan kotak ini dengan rapi atau tidak gitu. Tapi karena sudah terlihat bahwa Sheila ini bisa menggambar, sekarang Teteh pengen coba Sheila gambar perasaan Sheila saat ini. Jadi berbentuknya itu kayak emoji, tau? Nah, emoji. Coba emoji mana yang menggambarkan diri Sheila saat ini? Pakai ini bisa. Boleh.
Oke, ini guys, ini ada gambaran Sheila. Oke, Sheila kalau misalkan di rumah itu suka sama keluarga nggak? Ya. Kira-kira keluarganya gimana ke Sheila? Selalu mendukung apa yang saya inginkan, tapi saya teh masih ragu gimana cara maju untuk kedepannya. Jadi belum saya diri. Gitu. Jadi kalau keluarga itu baik-baik aja ya, nggak ada masalah ya. Sheila kesini disuruh sama keluarga atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi pengen mengadakan sesi konseling bersama saya itu pengen saya sendiri. Oh gitu. Bagus dong kalau kayak gitu ya, berarti Sheila itu punya keinginan gitu gimana caranya diri Sheila itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah coba kan Sheila itu kan tadi udah gambar ini ya, coba bisa dideskripsikan nggak kenapa Sheila itu menggambar ini? Saya menggambar wajah cemberut soalnya saya teh masih bingung antara gimana masa depan Sheila, kalau belum percaya diri soalnya kalau saya melangkah kalian lebih baik pasti ada teman membuli gitu. Nah, jadi masih nggak tahu. Kayak gitu. Jadi perasaan dari diri saya sekarang ini, saya ngerasa nggak nyaman gitu sama keadaan yang sekarang yang membingungkan masa depan saya ke depannya gitu ya. Kemudian saya juga mempunyai teman-teman yang mungkin kurang friendly sama saya sendiri gitu ya. Oke. Karena saya udah gambar ini, sekarang gambar sisi dua. Kita gambar. Kita pengen sekarang Sheila coba gambarkan perasaan Sheila atau keadaan Sheila di mana Sheila itu apa ya? Yang terbayang sama Sheila itu apa sih gitu sekarang? Yang ingin Sheila gambar, kemudian yang ingin Sheila selesaikan di sesi konseling ini, apa yang ingin Sheila gambar? Coba gambarkan. Udah sih ya? Oke, coba kita lihat ya. Ini bagus sekali gambarnya. Sheila boleh warnanya, mau warnanya nggak? Oke, boleh diwarnai dulu ya, biar lebih cerah.
Pokoknya saya gambar sesuai warna yang saya suka. Itu yang cerah, yang gelap, boleh pokoknya sesuai perasaan saya saat ini.
pasti suka kalau setiap sore malam. Boleh Sheila? Oke, Sheila gambarnya bagus banget ini. Coba Sheila bisa diceritain nggak ini di gambar yang Sheila gambar kira-kira nyeritain apa? Nah, ini menceritakan keinginan saya di sini dan keinginan saya ingin menjadi dokter, tapi teman-teman saya tidak mendukung dan malah membuli saya. Oh gitu. Kira-kira ngebulinya itu gimana? Jadi kayak ngeremehin Sheila bahwa saya tuh nggak bakal bisa jadi dokter. Oh gitu. Ini kayak ketawa-ketawa ya teman-temannya. Oh, jadi nggak percaya gitu ya sama Sheila bahwa Sheila itu bisa jadi dokter. Terus gimana? Gimana lagi? Saya tuh bingung untuk ke depannya saya harus gimana. Kira-kira di sini kan ada ini sekolah ya? Ya, sekolah. Ini di sekolah ini kira-kira ada siapa aja? Di sini sekolah ini ada banyak temen, tapi di sini tuh ada temen yang mendukung saya, ada juga enggak, tapi kebanyakan yang nggak mendukung Sheila. Oh gitu. Kira-kira ini terjadinya di kelas berapa? Ini pas Sheila waktu kelas 6 SD. Oh gitu. Sekarang Sheila 13 tahun, berarti kelas 2 SMP ya? Iya. Berarti udah 2 tahun lalu dong? Iya. Tapi sampai SMP juga terbawa-bawa. Oh gitu. Coba Sheila, kalau misalkan di dalam sekolah ini gurunya itu banyak nggak? Banyak. Banyak. Kira-kira yang selalu dilakukan sama ibu guru kayak gimana? Mengajar doang. Oh, mengajar doang. Terus perlakuan teman-teman Sheila itu nggak ditindaklanjuti sama gurunya? Jadi di belakang pas udah nggak ada guru baru di. Oh, jadi mereka itu ngebully Sheila pas lagi nggak ada guru gitu. Ketika pelajaran kayak baik-baik aja gitu. Menurut Sheila itu teman-teman Sheila gimana sikapnya? Kalau butuhnya ada, kalau butuhnya aja selanjutnya saya, kalau enggak. Oh, jadi kalau kayak BTB gitu ya? BTB. BTB, kira-kira kalau orang tua Sheila suka nganterin Sheila ke sekolah atau suka dijemput gimana? Enggak, suka sampai depan rumah udah. Oh, jadi berangkat sendiri gitu? Oh, gitu. Kalau ke sekolahnya itu naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki? Wah, hebat sekali. Kalau jalan kaki kira-kira itu dari rumah ke sekolah itu jauh nggak? Enggak, dekat. Kayak dari sini kemana? Dari sini ke ini, ke lapangan UJM. Tapi yang ujung. Oh iya. Jadi dekat banget ya. Terus di sekolah itu kira-kira suasana bermain, belajar Sheila gimana? Kalau suasana belajar mah masih enak. Tapi kalau pas mainnya, pas istirahat suka dibully gitu. Oh, jadi nggak enaknya di situ ya. Dibulinya kira-kira yang Sheila pernah dapet itu terkena apa aja gitu? Yang saya kontak suka dibully, kadang sama fisik, kadang pakai omongan doang, ya gitu. Dia omong-omongin gitu. Kalau sama fisik kira-kira apa itu? Dipukulin atau gimana? Sampai dipukulin? Kayaknya kalau teman-teman Sheila kayak gitu itu tidak baik ya. Sheila jangan kayak gitu ya. Kira-kira kalau Sheila pengen berubah menjadi dokter, tadi kan Sheila bilang pengen jadi dokter. Nah, kira-kira apa yang Sheila harus lakukan ketika teman-teman lain Sheila kayak gitu? Nggak tahu. Kalau selama ini yang dilakukan Sheila apa? Diam aja. Jadi ketika teman-teman ngolok-ngolokin, terus teman-teman pukul-pukulin, itu Sheila diam. Iya. Oh gitu. Kira-kira kan Sheila udah tahu ya tadi bahwasannya perlakuan dua teman ini itu nggak baik. Nah, kalau misalkan ada teman Sheila nih yang tadi kan di dalam sekolah ini ada yang mendukung, ada yang tidak ya. Kira-kira dari teman Sheila itu tanggapan ke Sheila gimana? Baik-baik aja tanggapannya.
Oh jadi enggak, Sheila kasihan jangan digituin gitu. Enggak. Oh enggak, jadi kesini pro, ke Sheila juga pro gitu. Jadi kemana-mana cari aman. Oh gitu. Cari aman maksudnya gimana? Kalau bisa kayak kalau lagi belajar jadi ada deketin Sheila, kalau enggak di luar suka ada jadi sama-sama gitu. Oh gitu. Bermuka dua nggak teman-temannya? Iya. Oh bermuka dua. Sheila merasa sendiri di sekolah. Gitu. Kira-kira kalau misalkan Sheila melakukan hal seperti ini, yang tidak baik ini, Sheila biasanya gimana? Nggak mau ngelakuin. Ngelakuin. Iya. Cara Sheila buat nggak ngelakuin gimana? Bisa mengatasi, kemudian juga bisa apa ya? Tidak meniru orang lain. Nah, kira-kira ada nggak sih cara Sheila buat ngasih tahu nih teman-teman ini tuh nggak baik gitu? Nasihatin ya. Nasihatinya gimana cara Sheila ngasih itu? Ya, jangan membeli orang dulu kalau sebelum kita merasakan sendiri. Oh gitu. Jadi kan Sheila bilang kalau Sheila itu kan dibully sama ini, otomatis kan ini tuh jahat ya. Sheila itu kan baik. Nah kalau misalkan orang baik itu biasanya dimaki-maki sama orang jahat. Terus ketika dia memberikan penjelasan atau menasehati, itu kan biasanya Nggak didengerin. iya ya nggak didengerin ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan kalau misalkan kayak gitu? Terus coba dikasih tahu kepada orang ini. Oke ya. Sekarang kalau misalkan Sheila udah bisa apa ya memberitahu gitu ya. Karena dari diri Sheila nih, kalau misalkan teman-teman ini tuh kayak gini terus. Nah, Sheila di sini mau diem-diem aja atau Sheila bisa bergerak? Bergerak. Oke, bergerak. Nah, kan Sheila bisanya bergerak ya, nggak diem-diem aja ya. Otomatis kan Sheila itu mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri Sheila. Nah, Sheila kan tadi pengennya jadi dokter ya. Ketika Sheila pengen jadi dokter, otomatis Sheila itu harus fokus sama tujuan Sheila. Jadi apa? Jadi dokter. Oke, jadi dokter. Nah, ketika Sheila fokus sama tujuan Sheila, otomatis terkadang seseorang itu mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi, kalau misalkan dia ini tidak penting untuk Sheila bisa meninggalkannya. Sheila bisa terus fokus sama tujuan Sheila. Oke? Ngerti? Nah, ketika Sheila di sini sudah mengerti bahwa Sheila itu harus fokus, kira-kira Sheila bisa nggak melakukan hal tersebut? Bisa? Oke. Kira-kira nanti kalau misalkan Sheila sudah bisa melakukannya, reaksi dari teman-teman yang mendukung Sheila, kemudian guru-guru ataupun orang tua Sheila itu gimana ke Sheila? Mungkin bangga. Mungkin bangga ya, bangga banget gitu punya Sheila yang bisa berkembang, bisa menjadi dokter gitu, bisa menggapai cita-citanya. Sheila sampai di sini gimana perasaan Sheila ketika Sheila itu sudah ada menjadi dokter? Bahagia dan memberitahu ke teman-temannya untuk tidak melakukan apa yang dulu pernah dilakukan olehnya. Oke, di sini jadi Sheila udah tahu ya, ketika Sheila itu sukses, ketika Sheila itu fokus sama tujuan Sheila, otomatis nanti Sheila itu bisa membahagiakan mereka, bisa kayak apa ya namanya tuh? Membantu. Ya, membantu, kemudian membanggakan, kemudian memberi bukti gitu ya, membuktikan bahwa Sheila itu bisa loh, bukan yang kayak kalian olok-olok itu gitu kan, sama jadi bisa mengembalikan apa yang mereka katakan kepada Sheila. Sheila sampai sini ngerti? Oke, karena Sheila udah paham, Sheila tadi pahamnya Sheila harus ngapain sekarang? Fokus pada tujuan
sama kalau misal ada orang yang ngolok-ngolok jauhi aja, nanti juga bakal mikir si orang yang ngolok-ngolok kita teh, oh udah capek ngolok-ngolok, kalau ini juga nggak ngerespon gitu udah. Oke, good. Itu adalah pemikiran yang positif. Ketika kita fokus sama tujuan kita, otomatis apa? Iya, orang yang mungkin kita itu akan semakin iri kepada kita, semakin oh iya si Saila itu bisa kayak gitu. Nah, terus orang-orang di sekitar kita itu bangga sama kita kayak gitu. Jadi kita harapkan kedepannya Saila bisa fokus ya. Semoga Saila itu bisa bisa mengembangkan potensi Saila, bisa belajar dengan giat, kemudian nyaman di sekolahnya, kemudian Saila juga bisa berbaur sama teman-teman gitu kan di sekolahnya. Mungkin ini langkah yang sulit ya untuk Saila, tapi coba Saila mencoba gitu ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Jangan sampai Saila tahu caranya, udah paham caranya, tapi Saila mau tidak melakukannya gitu. Kan Saila tadi sudah mengungkapkan bahwa Saila itu pengennya jadi dokter. Nah, otomatis kita harus menggapainya dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Oke, mungkin di sini Saila karena udah dari tadi kita menggambar, mungkin Saila udah lelah ya. Nanti kita lanjut pertemuan sesinya di minggu depan. Oke? Oke. Ini gambar Saila guys. Oke, kita tutup dulu ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saila. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.